Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0481431131, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum ke-1, mata kuliah Administrasi Jaringan. Baik, langsung saja kita ke soal tugasnya. Di sini Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Untuk spesifikasi jaringannya adalah sebagai berikut. Di kantor pusat, departemen penjualan ada 50 perangkat, kemudian departemen pemasaran 30 perangkat, departemen TI ada 10 perangkat, server 5 perangkat, dan koneksi WAN ke kantor cabang. Sedangkan di kantor cabang ada total perangkatnya 20 perangkat. Di sini juga menggunakan koneksi WAN ke kantor pusat. Kemudian alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0 ya. Baik, langsung saja di sini saya akan menggunakan IP kalkulator dan kemudian ini ya, subnetmask reference ya. Baik, langsung saja ke laporan praktikumnya. Di sini untuk departemen penjualan yaitu 50 perangkat ya. Alamat IP-nya tadi itu 192.168.10.0. 10.0 ya. Kemudian untuk netmax-nya di sini karena departemen penjualan itu 50 perangkat, maka netmax-nya yaitu di sini 26 ya. Karena di sini ada maksimalnya tuh 64. Berarti 50 itu bagian dari netmax ke 26 ya. Baik, di sini kita langsung saja isi netmax-nya 26. Calculate. Baik, di sini address-nya 192.168.10.0. Kemudian untuk broadcast-nya 192.168.10.63 ya. Dengan rentang alamat IP yaitu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62 ya. Di sini untuk departemen divisi penjualan, kebutuhan hostnya 62, karena rentangnya itu dari 1 ke 62 ya. Lanjut ke pemasaran. Di sini ada bagian pemasaran itu ada 30 perangkat, maka netmax yang diambil yaitu untuk 30 perangkat menggunakan yang 27 karena di sini ada 32 ya. Kita isi address-nya 10.64. Subnetmask-nya 27. Kita calculate. Nah, di sini address-nya 192.168.10.64, kemudian broadcast-nya 192.168.10.95 ya. Dengan rentang range-nya yaitu 65 ke 94. Kebutuhan host-nya ada 30.
Lanjut ke Departemen TI. Departemen TI itu ada 10 perangkat ya. Maka kita menggunakan subnetmax yang 28 karena di sini maksimalnya 16. 28. Kemudian address-nya 96. Kita calculate. Baik, di sini hasilnya untuk Departemen TI, untuk address-nya yaitu 1.2.168.10.96 ya. Kemudian broadcast-nya sampai 192.168.10.111 dengan rentang di 97 sampai dengan 110. Untuk kebutuhan host-nya yaitu 14. Lanjut ke bagian server. Di sini untuk server yaitu ada 5 perangkat ya. Untuk 5 perangkat di sini berarti kita menggunakan max line-nya yang 29. Karena di sini max host-nya tuh ada 8 ya. Untuk 29 itu kita masukkan saja netmax-nya 29 untuk bagian server ya. Dengan address network-nya di sini 112. Calculate. Nah, untuk bagian server di sini network address-nya yaitu 192.168.10.112. Kemudian broadcast-nya 192.168.10.119 ya. Dengan rentang alamat IP-nya yaitu 113 sampai 118. Kebutuhan host-nya 6. Terakhir, bagian kantor cabang. Di sini ada 20 perangkat ya. Maka kita menggunakan 20 perangkat yang 27. Di sini maksimalnya 32. Karena kalau menggunakan yang 28 itu 16 masih kurang ya. Untuk 20. 27. Untuk alamat network-nya di sini 128 ya. Kenapa tidak melanjutkan yang ini? Karena 1120 itu bukan termasuk netmax ke 27 ya. Jadi kita menggunakan alamat network-nya yang 128. Kita calculate. Nah, kita dapat alamatnya yaitu 192.168.10.128. Sini. (128). Oke. Kemudian broadcast-nya 192.168.10.159. 59. Untuk range-nya yaitu 192
168, 10, 129, sampai 158. Oke. Dengan kebutuhan hostnya yaitu 30. Nah, kalau kita melanjutkan yang ini dengan 120, itu akan error ya. Nah, di sini hanya sampai 127. Padahal kebutuhan hostnya itu ada 30 di sini. Maka yang benar yaitu alamat addressing kantor cabang itu menggunakan 192, 168, 10, 128. Oke, mungkin itu saja. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destinasi network subnet max, NIC hop atau interface yang digunakan. Baik, di sini untuk router di kantor cabang yaitu 192.168.10.0 ya. Destinasi networknya kita ambil dari sini, network address. Ini untuk jaringan penjualan, yang 64 jaringan pemasaran, kemudian 96 jaringan departemen TI, yang 112 jaringan server, kemudian yang 128 menuju kantor cabang melalui WAN ya. Di sini untuk subnet max-nya kita juga mengambil dari sini. Di sini kan sama ya, karena menggunakan subnet max 27. Jadi nilainya sama, 255, 255, 255, 224 ya. Untuk bagian pemasaran dan kantor cabang. Kemudian di sini interface-nya, di sini menggunakan gigabit Ethernet 0/0. Kemudian untuk jaringan pemasaran 0/1. Di sini untuk jaringan departemen TI 0/2 dan jaringan server 0/3. Di sini kenapa beda-beda? Karena pada kantor pusat itu menggunakan interface yang berbeda ya. Kemudian ini menuju kantor cabang melalui WAN dengan interface WAN-nya yaitu kita misalkan saja 10.10.10.2 ya. Lanjut ke router kantor cabang, destinasi network-nya sama menggunakan data dari tabel subnetting. Cuma urutannya dibalik ya. Di sini dari mulai kantor cabang menuju server kantor pusat. Nilai subnet max-nya juga kita diambil dari bagian tabel subnetting ya. Kemudian untuk interface-nya di sini menggunakan untuk kantor cabang menggunakan gigabit internet 0/0 ya. Menggunakan jaringan lokal ke kantor cabang. Di sini karena jaringan lokal jadi menggunakan interface gigabit. Gigabit Ethernet 0/0. Nah, kemudian di sini untuk interface yang lainnya yaitu menggunakan interface yang sama ya, 10.10.10.1 ya. Karena kenapa? Karena di kantor cabang itu mau ke manapun akan menggunakan server yang sama yaitu ke kantor pusat. Makanya nilainya sama. Baik, mungkin itu saja untuk tugas praktikum mata kuliah administrasi jaringan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.